Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian kita pada minggu pagi ini dilayani oleh Saudara Yosafat Prasanda Hanaryo, Sarjana Sains Teologi. Marilah kita bersatu teduh sejenak. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Kita angkat Kidung Jemaat 19, bait yang 1 dan yang kelima, Tuhanku Yesus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Kristus menyertai kita sekalian. Mendengar dan berkata-kata merupakan dua hal yang mendasar di dalam kehidupan manusia. Di dalam kehidupan sehari-hari, pada umumnya seseorang akan senang jika mendengar dan berkata-kata sejauh apa yang ia sukai dan menyenangkan diri. Bagaimana dengan tuguran? Bagaimana kita meresponnya? Pertanyaan inilah yang akan menjadi perenungan kita bersama-sama hari ini dengan tema Pandai Mendengar dan Berkata-kata dengan Benar yang didasarkan pada Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sandalnya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang.
marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita mengingat setiap kekurangan dan dosa yang telah dilakukan. Jemaat dipersilahkan untuk menaikkan doa terlebih dahulu. Ya Bapa, ampunilah kami. Kami menyadari bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, kami seringkali tidak mendengar dan berkata-kata dengan benar, sesuai dengan apa yang berkenan di hati Tuhan. Kami hanya bersedia mendengar dan berkata-kata sejauh apa yang kami sukai, dan menghiraukan setiap teguran atas kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Ampuni kami juga ketika tutur kata yang kami katakan dapat menyakiti sesama kami. Kiranya Bapa yang penuh kasih mengampuni serta memampukan kami untuk dapat mendengar dan berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah bagi kita yang telah diampuni dosanya oleh Tuhan, menurut Efesus 1 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita menyambut anugerah yang telah membuat hidup kita kaya akan kemurahan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 425 bait yang pertama dan yang ketiga. Berkumandang suara dari sabara, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengara, kirimlah cahaya.
biung mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita semua, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyantap yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyantap yang terlelap. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, sang sumber hikmat dan sumber kehidupan kami, tiba saatnya kami anak-anak-Mu hendak merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, sehingga memampukan kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga setiap firman yang kami terima semakin meneguhkan iman kami dan memampukan kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil menurut Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Injil menurut Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepadanya dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya,
ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya di dalam kuburan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Pasteur yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai manusia yang terbatas, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih mudah, mendengar teguran dari orang lain atau kita yang menegur kesalahan orang lain? Mana yang lebih mudah, menegur orang lain atau mendengar teguran dari orang lain? Rasa-rasanya Bapak Ibu jemaat sekalian akan sepakat dengan saya bahwa menegur orang lain, menegur kesalahan orang lain akan lebih mudah dibandingkan dengan ditegur oleh orang lain atas kesalahan yang kita buat. Walaupun sebenarnya ya Bapak Ibu, menegur orang lain itu juga sulit sebenarnya. Mengapa? Karena jika kita tidak dengan bijaksana memilih kata-kata, maka bisa-bisa orang yang kita tegur malah sakit hati, malah marah dengan kita. Nah, kembali lagi pada mendengar teguran orang lain yang bagi sebagian orang itu sulit, terdapat dua tipe orang yang mendengar atau merespon teguran dari orang lain. Yang pertama adalah orang yang dengan lapang dada mendengar teguran itu. Walaupun sebenarnya ada rasa malu-malu atau ada sakit hatinya lah. Ada dikit-dikit lah sakit hati. Tetapi berusaha terbuka. Dan tipe yang kedua ketika merespon sebuah teguran adalah dengan bersifat defensif. Defensif dalam arti mencoba untuk membenarkan diri, menolak atau menghiraukan teguran orang lain. Bahkan ketika ia merasa salah, ia akan berusaha untuk mencari pembenaran agar kesalahannya menjadi terkesan benar. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mendengar atau menyampaikan sebuah teguran bukanlah hal yang mudah. Dengan menerima teguran, seharusnya kita menyadari bahwa ada seseorang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan kita, membuat kita menyadari kesalahan kita, dan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Realitanya, di dalam kehidupan sehari-hari, mendengar teguran itu bukan hal yang mudah. Bahkan orang lain menjadi marah, menjadi sakit hati, bahkan muncul dendam kepada kita. Wah, kapan nih suatu saat akan kubalas gantian, kalau kamu salah, tak tegur habis-habisan. Nah, hal inilah terjadi juga pada kisah Yohanes Pembaptis yang menegur Herodias dan Raja Herodes. Di dalam perikop kita pada Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29, kisah ini diawali bagaimana Herodes atau mendapat julukan Herodes Antipas, putra dari Herodes Agung yang merupakan penguasa seperempat wilayah Galilea dan Perea, mendengar berita tentang Yesus dan murid-muridnya yang kian terkenal.
Beberapa ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang sudah mati dan bangkit. Ada juga ada yang mengatakan Elia atau bahkan nabi-nabi terdahulu. Namun pada ayat yang ke-16 kita melihat bahwa dari Herodes sendiri ia mengasumsikan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, yaitu orang yang telah Herodes sendiri bunuh. Nah, tentu ini bukanlah kabar yang gembira yang diterima oleh Raja Herodes. Nah, menariknya penulis Injil Markus membawa kita pada bagian setelahnya, yaitu pada ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-29. Penulis Injil Markus mengajak kita untuk melihat kronologis peristiwa pembunuhan Yohanes Pembaptis itu secara kronologis. Tentu kita melihat semua itu diawali dari Yohanes Pembaptis yang menegur Raja Herodes. Tentu Yohanes Pembaptis tidak menegur tanpa sebab. Yohanes Pembaptis mempunyai dasar mengapa ia harus menegur Raja Herodes. Apa yang salah? Di dalam tradisi Yahudi, yang mana mereka masih sangat kuat menghayati hukum-hukum Tuhan di dalam Perjanjian Lama atau hukum-hukum Taurat, tindakan dari Raja Herodes yang mengambil istri dari saudaranya Filipus, atau dalam kesaksian yang lain ditulis Herodes Filipus, saudara Herodes Antipas, yang saat ini kita bersama-sama bahas, merupakan tindakan yang melanggar hukum Tuhan. Jadi ketika kita membaca di dalam kitab Imamat pasal yang ke-18 ayat yang ke-16 atau ayat yang ke-20 sampai ke-21, di sana tertulis bahwa dilarang untuk mengambil istri dari saudara laki-lakimu. Itu adalah melanggar tradisi Yahudi. Nah, pada saat ini kita tidak akan berbicara banyak tentang bentuk pelanggaran ini dan hubungannya dengan pernikahan mereka yang rumit begitu ya, sesama saudara, family, yang nanti mungkin kita akan bersama-sama bahasnya di PA hari Senin. Pada saat ini kita akan lebih melihat bagaimana respon dari Raja Herodes dan Herodias yang mendengar teguran dari Yohanes Pembaptis. Pada ayat yang ke-19 dikatakan bahwa Herodias menaruh dendam, bahkan bermaksud untuk membunuhnya. Menurut saya hal ini menarik. Mengapa dikatakan Herodias yang begitu marah? Nah, mungkin pertanyaan ini bisa kita simpan dulu dan kita bisa jawab di dalam PA kita juga nanti. Serupa tapi tak sama, Herodes pun juga seperti Herodias. Ia sama-sama berniat untuk balas dendam, untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Tetapi berbeda dengan Herodias, ia lebih menghormati Yohanes Pembaptis. Ia melindunginya dari pembunuhan atau niat jahat Herodias istrinya. Dikatakan bahwa Herodes menyadari bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang benar dan suci. Atau mungkin secara sosial, mengapa Yohanes Pembaptis begitu dilindungi oleh Herodes adalah kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi yang begitu dikenal pada saat itu. Ia memiliki banyak pengikut-pengikut dan kemungkinan ketika Yohanes Pembaptis dibunuh, maka akan ada gejolak. Itulah yang ditakutkan oleh Herodes Antipas. Nah, hal yang menarik kemudian adalah ada kegalauan yang dirasakan oleh Raja Herodes. Di satu sisi ketika ia mendengar Yohanes Pembaptis, ia merasa hatinya terombang-ambing. Tetapi di satu sisi juga ia senang mendengar pengajaran dari Yohanes Pembaptis ini. Herodes Agung lebih bersedia untuk mendengarkan dibandingkan dengan Herodias. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar apa yang baik belum tentu juga dapat berkata-kata dengan baik.
Hal inilah yang kemudian dilakukan oleh Raja Herodes kepada Yohanes Pembaptis. Di tengah kegembiraan pesta ulang tahun, di mana anak tirinya menari, kemudian menyukakan hatinya, menyukakan orang-orang pembesar-pembesar pada saat itu yang hadir, maka hatinya tidak terkontrol. Kata-katanya menjadi tidak terkontrol. Ia bersumpah di hadapan orang banyak kepada anaknya, anak tirinya dari Herodias, bahwa apa yang engkau minta akan aku penuhi, bahkan setengah dari kerajaanku. Kemudian anak dari Herodias ini yang menari tadi kemudian ternyata adalah alat yang digunakan oleh ibunya Herodias agar rasa dendamnya kepada Yohanes Pembaptis dapat terwujud, yaitu dengan kematian Yohanes Pembaptis. Bahkan dikatakan Raja Herodes begitu sedih. Mungkin ia menyadari bahwa kata-kata yang ia ucapkan ternyata dapat merugikan orang lain. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada saat ini yaitu pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Dalam perikop yang sudah kita baca tentang pembunuhan Yohanes Pembaptis oleh Raja Herodes dan Herodias, menunjukkan kepada kita benar bahwa ternyata mendengarkan sebuah teguran bukanlah hal yang mudah. Melalui kisah ini kita dapat bersama-sama berefleksi bahwa mungkin seringkali kita menjadi sama seperti Herodias atau Herodes, yang kita hanya bersedia untuk mendengar dan berkata-kata sejauh apa yang kita sukai atau apa yang menyenangkan hati kita saja. Kemudian kita merespon dengan defensif, bahkan menjadi marah, sakit hati yang berlebihan tentang teguran yang mungkin diberikan kepada kita. Nah, lebih dalam daripada itu, berkaitan dengan relasi kehidupan kita bersama orang lain, bagaimana kita mendengar dan menegur orang lain, hal ini kita juga dapat refleksikan tentang hubungan kita secara khusus sebagai orang Kristen dengan relasi kita dengan Allah. Sebagai orang Kristen, bukankah mendengar dan berkata-kata yang benar sesuai dengan firman Allah, Sang Sumber kehidupan, merupakan dua hal yang mendasar di dalam kehidupan kita, kehidupan sebagai orang Kristen. Mendengar kehendak Allah dan berkata kata yang benar adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Inilah bentuk ketaatan. Ini adalah bentuk sikap iman kepada Allah. Sikap iman melalui tindakan, melalui upaya kita untuk mendengar Sang Firman, mendengar Allah, Sang Sumber kehidupan itu berbicara kepada kita. Yang mungkin seringkali tidak hanya berkaitan dengan penguatan, tetapi yang juga berupa teguran-teguran kepada kita. Nah, seperti halnya Yohanes Pembaptis, kita semua dapat digunakan oleh Tuhan untuk menegur, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi orang lain yang mungkin kehidupannya mulai melenceng, mulai tidak sesuai dengan kehendak Allah. Setiap orang bisa dipakai oleh Tuhan. Mungkin itu anak kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, teman-teman kita, dan mungkin sahabat kita. Semua dapat dipakai oleh Allah. Karena itu, marilah kita bersama-sama untuk saling mengingatkan satu sama lain. Mari kita saling mendengar dan saling berkata-kata yang baik. Khususnya berkaitan dengan saling tegur, menegur. Marilah kita secara bijaksana dan dengan baik kita mendengarkan teguran orang lain dan kita berkata-kata yang baik dalam hal menegur orang lain. Tentu hal ini bukan hal yang mudah. Kita harus memilih dengan bijaksana kata-kata agar
rekan kita, keluarga kita menjadi menyadari kesalahan yang dibuatnya dan kemudian berubah menjadi semakin lebih baik. Teguran bukan berarti sebagai sesuatu yang mungkin merendahkan kita atau membuat kita malu dengan sengaja. Tetapi sebaliknya, teguran mari kita maknai sebagai bentuk kasih Allah kepada kita, kepada keluarga kita, agar kehidupan kita senantiasa hidup di dalamnya. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus memampukan kita untuk senantiasa pandai mendengar dan berkata-kata yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Tak sekedar kata-kata semata, ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta. Ia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Kasih bagaikan pelita di malam hari, menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang penat dan dahaga. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Tanpa kasih tiadalah berarti. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 5 sampai dengan 11 Juli. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memasuki doa syafaat. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus bagaimana pada hari ini kami diajak untuk menjadi seorang yang bersedia, terbuka, mendengar teguran, bahkan secara khusus teguran dari Engkau kepada kami yang seringkali kehidupan kami hanya mau mendengar dan berkata sejauh apa yang kami senangi, yang mungkin itu belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajarlah kami juga untuk senantiasa menjadi seorang pribadi yang juga menegur orang lain dengan kasih, dengan bijaksana, sehingga setiap orang yang kami tegur juga menyadari kesalahan yang sudah dibuat dan boleh menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Bapa, pada saat ini kami juga hendak menyatakan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat kami pada saat ini yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kami menyadari bahwa pada masa-masa ini COVID-19 semakin meningkat. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya melalui hikmat Tuhan yang diberikan kepada kami menjalani hidup dengan menjalani prokes-prokes kesehatan dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk yang berada di saat ini menjalani di rumah sakit atau ada di rumah. Kiranya kemurahan dan belas kasih Allah dinyatakan di dalam kehidupan saudara kami. Secara khusus juga bagi jemaat kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada yang saat ini juga terkena COVID-19, kami juga percaya bahwa kasih-Mu nyata di dalam dokter, tenaga kesehatan, obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi, sehingga kami percaya bahwa melalui apa yang dikonsumsi semakin meningkatkan imunitas dan semakin memulihkan kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi kegiatan-kegiatan kami di GKI Pasteur. Kami berdoa sehingga dengan kasih-Mu, dengan bimbingan-Mu, setiap kegiatan yang boleh kami adakan boleh membawa kebaikan bagi jemaat kami, semakin menguatkan iman kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan yang saat ini sedang berlangsung, kiranya hikmat Tuhan hadir di dalam pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil boleh membawa kebaikan bagi bangsa ini. Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi COVID-19
yang saat ini boleh berlangsung, kiranya melalui vaksin COVID-19 ini juga semakin boleh diedarkan ke banyak orang dan boleh membawa kebaikan bagi kami, dan kami mengharapkan dengan semakin banyaknya mereka yang menerima vaksin ini, maka semakin ada imunitas bersama yang akan muncul, dan dengan itu maka sosial, ekonomi, politik boleh semakin pulih. Inilah ya Tuhan doa dan seruan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mengucap syukur pada Allah dengan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Seraya mempersembahkan persembahan kita melalui online, kita menyanyikan NKB 119 ayat yang ke-1 dan yang ke-2. Nyanyikan lagu Bagiku. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, siapakah kami ini sehingga dapat memberi kepadamu? Kami bersyukur Tuhan masih memelihara kehidupan kami, masih memberkati segala usaha pekerjaan kami Bapa. Dan pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan membawa sebagian dari yang Tuhan berikan kepada kami. Kuduskanlah persembahan kami ini, layakkanlah sehingga menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Pakailah kami, jemaat-Mu di tempat ini, untuk dapat menggunakannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin.